Nah, salah satunya si Jun Jung Yong itu tuh dia dakwaannya tuh gang rape ya, pemerkosaan, filming and distribution of illicit content, yaitu maukannya nyebarin videonya. Dia tuh cuma 6 tahun penjara. Yang di mana itu juga dikurangin jadi 5 tahun. Jadi mulai ada petisi-petisi tolong ilangin aja lah. Dari Big Bang yang lama. Deep down in my heart tuh masih kayak enggak, Seungri enggak kayak gini. Iya. Sebenarnya waktu itu masih kayak Masih gitu, fase-fase Kak. denial Masih ya. kayak enggak, ini beritanya belum full semua nih. Betul. Saya Kayak jadi gitu. merasa ya, drama Korea soal kehidupan idol yang hingar-bingar dan jahat terinspirasi dari kisah nyata. Ternyata emang ada apa adanya gitu ya di realitanya. Bener. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air zam-zam. Yo, lagi viral banget itu. Iya. Gila, lucu banget, tapi emang Surya Insomnia nih. Bener. Surya aja, Iya, acara aja tuh acara maksudnya. aja. Kalau disiram air zam-zama jadi sadar. Benar juga. Tapi beberapa orang harus disiram dengan air keras. Biar sadar. Iya. Dia adalah Mungkin sudah tahu lah ya kita mau bahas apa dari judul dan thumbnail. Kalian sudah tahu ya kita bakal bahas apa. Bahas apa, Iya. Kak? Kita akan membahas ini ya, saya agak bersalahnya video-video kemarin nih kita kan selalu bahas gak ada drama yang rame nih di Korea, gak ada yang bisa kita bahas. Ini keluar dan saya agak gak gini juga sih. Ini beneran membangkitkan gitu juga ya. rasa tidak nyaman. Pas kemarin kita bilang, nggak ada drama, nggak Iya, rame, kita cuma nge-review berita-berita standar Ya, lah gitu ya. Tapi langsung meledak loh. Sebenarnya banyak sih yang lagi rame di K-pop ya, kemudian New Jeans lah. Kemudian juga ada Momo lah upload video pole dance jadi rame, tapi ternyata semua kalah karena ini trending nomor 1 kemarin. Iya, 2 hari kemarin lah. Seperti yang teman-teman tahu ya, kemarin BBC mengeluarkan sebuah investigasi Betul. berdurasi kurang lebih 1 jam yang kembali mengungkap kasus Burning Sun. Iya. Yang melibatkan Seungri, Seungri, Jung 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 Hyun, Hyun. dan juga gitarisnya FT Island, Iya, Choi mantan Jung ya, Hyun. Choi Jung Hyun. Itu benar. Kita sudah menonton dokumenternya. Iya. Dan kita coba review aja kali ya. Iya, review aja kali ya. Dan ngeluarin pendapat juga lah di sini. Sebenarnya kalau misalnya kasusnya tuh kita juga pernah bahas tuh, Anda tuh pernah bahas tuh yang 5 tahunan lalu ya, maksudnya pas Betul. kasusnya rame itu tuh kayak gimana gitu ya. Iya, dan waktu itu 2019 kalau nggak salah saya coba bikin kronologinya trending waktu itu. Iya. Cuman trendingnya di Friendster kalau nggak salah. Nggak 5 tahun udah nggak ada juga. Dulu iya. sih, cuma nggak sedulu itu. Nah, sempat ramai juga karena emang dari kasusnya kan cukup gede. Menghebohkan. Melibatkan Seungri juga waktu itu yang notabene dia adalah member dari sebuah grup yang gede juga, Betul. yaitu Big Bang. Jadi kasusnya emang gede. Disesali, dan waktu itu emang masih kebelah dua tuh. Yang mana karena emang mungkin investigasinya belum semendalam yang BBC ini gitu ya, apalagi gak dibukanya sama media internasional, jadi kayak masih abu-abu aja gitu. Iya, betul. Sikap fans sama Seungrinya sama dakwaan beberapa hukumannya tuh jadi kayak ya masih kayak hilang aja dalam beberapa bulan waktu itu. Waktu ngeberitain kronologi 5 tahun yang lalu di video yang saya bikin, saya tuh mencoba netral waktu itu. Betul. Jadi cuma baca berita, berita di Indonesia lagi nyusun sesuai timeline gitu. Tapi deep down in my heart tuh masih kayak enggak, Seungri enggak kayak gini. Iya. Sebenarnya waktu itu masih kayak Masih gitu, fase-fase Kak. denial Masih ya. kayak enggak, ini beritanya belum full semua nih. Betul. Enggak, Seungri hanya ada di grup itu tanpa nge-share video dia sama cewek mana. Tapi setelah keluar yang ini, Wah, jadi kesel ya. oh my god, Segininya ya. Nggak respect ternyata. gitu. Jadi mulai ada petisi-petisi tolong ilangin aja lah dari Big Bang yang lama. bener. Apa yang gitu. Alika ingat dari dokumenternya BBC ini? Yang kemarin ya, yang pertama sih saya nontonnya awal-awal ada campur aduk ya perasaannya. Yang pertama sih marah tentu saja, kesel gitu ya. Terus muak juga, ternyata yang korbannya tuh banyak banget gitu. Apalagi korbannya tuh bukan sebatas yang terlibat kasus si Bernisanya, tapi ke reporter-reporternya, Iya. ke
terbukanya jadi kayak budaya di Korea tuh ternyata patriarki banget. Jadi kayak wah muak banget gitu. Terakhir sih sedih soalnya kan ada ngebahas dia akhir-akhir tentang Gohara. Oh benar. Jadi ya udah itu mah perasaan teh campur aduk aja gitu. Keselnya ada, marahnya ada, sedihnya ada. Yeah. Jadi campur aduk sih sebenarnya. Apalagi yang emang suka K-pop gitu sebelumnya. Gitu. Pertama saya sih kalau lihat awal videonya kan dia ngasih dulu profil yang orang-orang yang terkait ya. Emang nggak kelihatan loh sebenarnya. Iya. Mukanya tuh kayak yang apa? Iyalah gimana ya ngejelasinnya? Kayak inosen gitu. Inosen banget gitu. Padahal pas diliatin kan ada beberapa video yang di-leak ya sama BBC-nya, ada yang cingkuya sambil pegang apa gitu cewek. Terus ada yang ngasih minum. Aduh itu Gila ya. ini mah kayak scene kejahatan di drama Korea yang antagonis. Iya, kayak tapi ini di dunia nyata. Makanya jadi ini mah kalau beneran kejadian loh guys kayak gini tuh jadi aduh. Parah banget. Terus ada kayaknya korban deh itu yang berhasil diwawancara ya. Yang ada. Tapi di temen itu dia cerita soal yang dia tuh sampai memohon-mohon. Iya. Please jangan disebarin, biarin saya keluar. Boleh sok keluar, tapi kamu foto dulu sambil senyum, sambil ngasih peace gitu. Dan itu tuh jadiin bukti. Jadi pas ke polisi, enggak kok itu konsensual. Nih ada buktinya katanya. Jadi maksudnya jadi mereka tuh udah pintar berarti si Burning Sun itu pelakunya tuh udah pintar yang ngebuat si korbannya itu jadi gak bisa speak up gitu. Jadi beneran kayak ini mah drama Korea aja gak sekejam ini gitu. Ini kok bisa gitu orang di dunia nyata berlaku kayak saya gitu. jadi merasa ya drama Korea soal kehidupan idol yang hingar-bingar dan jahat terinspirasi dari kisah nyata. Ternyata emang ada apa adanya gitu ya di realitanya. Bener. Jangan-jangan di BBC ini ya dia bikin drama Korea ini sebenarnya gitu cuman dari kisah nyata aja. Beberapa lagi yang saya ingat adalah soal ini di tanda kutipin ya kebisaannya Seungri, kemampuannya Seungri dalam mencari investor. Betul. Kan katanya dia komunikasinya bagus dengan wealth people, Ya, orang-orang kaya berarti ya berpengaruh juga. Tapi caranya teh yang dia lagi ulang tahun. Iya di Filipina. Di Vietnam. Kayaknya mah ada nyewa sebuah tempat khusus gitu. Datengin calon investor sama cewek-cewek. Betul. Gila sih itu. Luar biasa. Dari Mungkin situ. kalau dirunut sebenarnya kejadiannya dan kalau kita rangkum juga kalau kalian yang disebut kita saranin sih nonton juga ya karena emang bagus banget dokumenternya di in-depth investigasinya. Cuma emang dari awalnya tuh ternyata di kasus dulu Molka si Jung Junyo. Ada istilah dulu Kak Molka itu apa Kak? Molka itu mulai kamera kalau bahasa Koreanya dan kalau di kita tuh kegiatan merekam orang lain tanpa seizin dia dan itu tuh kebanyakan kegiatannya yang ilegal atau yang privasi lah dan ternyata ini tuh dilakuin sama satu artis mungkin kalau kalian sukanya K-pop setelah pandemi ya nggak akan tahu sebenarnya nama-nama di beberapa ini kecuali Seungri ya tapi si Junjung yang ini adalah yang pertama kali ternyata kena kasusnya karena dia tuh terus tersandung masalah kasus Molka ini di 2016 tapi ternyata itu juga belum sempat ketahan karena kurang bukti kalau waktu itu masalahnya dan HP dia sempat disita dan dibalikin lagi cuma habis itu masalahnya kelar lah. Nah 2019 keluarlah dan kasus Burning Sun ini saya juga baru nyadarnya ternyata emang awalnya tuh bukan dari yang kekerasan seksual atau yang human traffickingnya ada yang berantem di luar gitu dan itu yang ngebuka segalanya sebenarnya. Ketangkap CCTV. Iya ketangkap CCTV ada pengunjung yang aniaya sama pegawai Burning Sun-nya dan dari situlah mulai kekuak semuanya karena yang rekaman si Jun Jung Young itu ternyata masih bagian dari orang-orang yang di Burning Sun. Iya. Gitu. Kalau kebusukan Burning Sun mah ini yang kata jadi ada orang-orang VIP gitu ya. Dia punya ruangan sendiri di bawah. Terus kalau dia ngelihat cewek, saya pengen itu dipaksa ceweknya teh. Dipaksa dan ada masukin juga drug sebenarnya. Ada kan pegawai ya apa namanya tuh? HB ya itu ada nama-nama obatnya. Itu banget itu kejahatannya di situ. Ada satu adegan yang memperlihatkan ruangan tempat itunya merinding sih guys. Berarti banyak Burning Sun tuh bukannya kan cuma gak lama sebenarnya guys, gak nyampe 5 tahun kalau gak salah ya dari kasusnya itu bergulir aja sampai yang 2019 di itu. Jadi kebayang tapi
itu kan ramenya tiap hari katanya. Ya bahkan harganya pun mahal tapi tetap aja rame gitu. Saya pernah coba mau pesen, ditolak. Kenapa tuh? Kamu mau nggak pantas mukanya? Ya, di filternya dari muka juga ya. Iya. Cuma kebayang berapa korban gitu perempuan yang nggak bisa speak up, yang ternyata kesandung masalah ini gitu. Orang banyak yang baru kebangun terus nggak sadar gitu-gitu. Jadi dia nggak tahu semalam saya diapain tuh nggak tahu. Betul. Tapi orang yang sadarnya ngerekamin, nge-sharein ke grup. Ya, emang cowok-cowoknya juga brengsek sih emang di grupnya Berningsan Iya, itu. bener. Dan ternyata sudah ada kasusnya kan yang kemarin 2019 diseriusin gitu ya ke polisi dan sudah mendapatkan hukuman. Betul. Cuman dilihat lagi dari kasusnya yang sekarang yang lebih dalam lagi kayak nggak setimpal gitu Betul. ya, kayak harusnya selamanya gitu Iya. bukan seumur hidup lagi. Ini saya kan Seungri udah bebas, si siapa Jung Junyoung juga udah Betul. Maret kemarin kalau nggak salah. Terus yang mantan FT Island juga udah keluar. Iya jadi Malah ini ada satu satu orang di grup itu lagi yang sekarang aktif jadi masih jadi penyanyi. Iya, dan dia tuh pacarnya Hyuna. Iya yang kita seret juga tuh kemarin Hyuna ada yang Hyuna atuh please lah Hyuna. gimana ya? Ngasih taunya Woman gimana super ya? woman dong Hyuna. Kalau kita bisa mempengaruhi Hyuna ya, udah pindah aja Indonesia. Kemarin saya nge-screenshotnya emang ini beberapa orang yang terlibat dan hukumannya. Jadi silakan, ternyata kan yang rame itu selain yang kasus Berningsannya, orang-orang yang ada di grup chat dan menikmati beberapa video yang tidak benar lah molkanya tadi. Nah, salah satunya si Jun Jung Young itu tuh dia dakwaannya tuh gang rape ya pemerkosaan, filming and distribution of illicit content yaitu molkanya nyebarin videonya. Dia tuh cuma 6 tahun penjara. Yang di mana itu juga dikurangi jadi 5 tahun. Makanya 2000 tahun ini udah bebas. Nah, selain itu ada juga si Choi Jung Hoon yang FT Island. Dia tuh juga sama dakwaannya sama itu, tapi dia mah cuma 5 tahun dan dikurangi jadi 2 karena penyebarannya tidak sebanyak si Jun Jung Young. Kan brengsek berarti kan. Nah, selain mereka ada beberapa orang, tapi yang paling terkenal tuh yang si ex Beast itu yang Jun Hyun yang sekarang pacarnya Hyuna, juga ada Lee Jong Hyun si N Blue. Itu tuh mereka ada di grup tapi gak nyebarin apa-apa. Dan mereka tuh tidak didakwa apapun dan cuma menghilang dari dunia entertainment. Yang mana kalau si Lee Jong Hyun itu yang si N Blue beneran ngilang karena mungkin tahu diri ya. Gimana? Nah, yang jadi masalah adalah si Lee Jong Hyun itu dengan PD-nya sampai sekarang masih aktif jadi artis yang ngerilis lagu gitu. Ini yang mana? Yang pacarnya Yang Hyuna? pacarnya Hyuna. Oh, bukan Jong Hyun atau siapa gitu. Sebulan kemarin masih aktif ngerilis track gitu di labelnya yang baru gitu. Yang mana orang-orang kan sebenarnya selama ini ya kan itu cuma ada di grup, dia cuma gak tahu apa-apa, mungkin diajak. Ternyata kan setelah tahu kita dokumentasinya, yang brengsek juga ini. Dia berarti udah bertahun-tahun tahu ada grup yang kegiatannya kayak gitu, gak ngelaporin atau gak speak up kayak gitu, atau gak keluar deh dari grupnya gitu. Berarti emang nikmatin juga kan. Makanya yang kayak gini mah harusnya emang di blacklist aja gitu. Iya benar. Dan buat terakhir nih yang ngebahas soal Goharanya, Gohara tuh kan almarhum yang nge-spill juga, dia pengen bantu wartawan Kang kan yang pengen nge-spill ini. Terus gak lama teh gak tahu timelinenya kayak gimana, meninggalnya kan. Iya betul, ya bunuh diri. Jadinya takut gitu, ada teori yang ngehubungin sama ini, kebenarannya gimana. Terus juga ada video kah ada orang yang mau ngambil file milik Gohara dan ketangkap CCTV. Ini teh aduh jadi takut banget. Berarti karena emang salah satu yang bikin rame juga, kenapa si grup ini teh bisa melenggang selama itu atau enggak aman-aman aja ngerasa gak takut ketangkap? Kan karena ada satu oknum dari kepolisian yang disinyalir bisa melindungi mereka gitu. Iya benar. Orang-orang di grup ini teh pernah beberapa kali kesandung DUI mabuk dalam mengendarai kendaraan dalam mabuk, tapi kelihatan teh gak pernah kena kasus. Ternyata dan senggrinya pun kayak aman guys kalau di grup ini mah, maksudnya dia ngelaksanain Berningsan segala macam punya grup kayak gini. Ternyata emang ada satu sosok kepolisian yang gak pernah bisa disentuh sama mereka gitu, sama reporter, sama polisi segala macam. Nah, Gohara ini yang akhirnya bisa mengungkap itu gitu. Dia bisa nyebutin siapa sih oknum itu gitu. Iya. Seru banget ya guys ya. Kurang lebih itulah review kita untuk dokumenter investigasi dari BBC soal Burning Sun. Sebenarnya ya
Ya gitulah kenyataannya ya. Lengkapnya sih kalian harus nonton ini juga supaya bisa Betul. nyimpulin masing-masing juga. Iya, review ini juga jadi wadah ya buat teman-teman untuk berkomentar soal apa tuh namanya dokumenter itu. Tinggal tulis aja di kolom komentar pendapat kalian soal ini kayak gimana. Nggak banyak bercanda lah yang kayak gitu. Iya, tolonglah. Ini mah udah sensitif gitu ya. Kitanya juga udah kesal duluan sebenarnya. Saya kemarin nontonnya tuh aduh kesel banget gitu. Ungkapin aja lah misalkan kalian punya teori atau kemarahan ya tinggal di komen Ini aja. atau sikap kalian kalau misalnya ke artis yang kayak gini tuh kayak gimana? Betul. Karena kemarin yang keseret juga Indonesianya. Perlakuan kita ke artis-artis yang kena skandal kayak gini tuh kayak jadi kayak paling bentar lagi juga ke Indonesia. Di sini mah semuanya diterima dengan baik. Dan Seungri emang pernah ke Indonesia. Iya, dan emang tanggapan netizennya, ih Opa di sini aja udah bisnis, gak tahu aja kelakuannya kayak gimana. Walaupun saya juga ketemu Seungri paling kayaknya minta duit ya. Terus laporin ke polisi, Pak, tolong Pak. Tolong Pak, ini lah. Iya, kalau lebih itu ya guys untuk episode kali ini kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Kita berharap ada drama tapi nggak gini-gini banget Tolong ya, juga kan cukup drama ini aja pacaran idola. Iya, terima kasih kamsahamnida. Annyeonghaseyo.